spesial lagi, kita juga Bang ada 17 gerakan dasar. Itu termasuk dari jurus atau bukan? Di luar jurus. Oh, itu dasarnya aja 17 gerakan. 17 gerakan dasar itu diambil dari setiap jurus Bang sebenarnya. Oh. Jadi setiap jurus nih ini tujuannya adalah untuk mempermudah murid atau kader atau anggota untuk menghafal satu jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita. Channel yang gak penting-penting amat, tapi semoga bisa menginspirasi kalian semua. Ya, sebelum nonton video ini, jangan lupa like and comment. Ingat, subscribe juga channel ini. Kita tunggu ya dalam hitungan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih atas dukungannya dan selamat menyaksikan. Iya, selamat malam guys. Malam ini kita akan berbincang kedatangan tamu lagi dan pastinya gue gak bakal sendiri hari ini. Seperti biasa, di podcast kali ini kita akan sedikit berbicara masalah kebudayaan. Artinya budaya Betawi dan tradisional, dan dia juga adalah olahraga yang kemarin kalau nggak salah itu salah satu cabang olahraga. Nanti boleh diklarifikasi ya Bang. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan di Asian Games pencaksilat. Tapi ini anaknya mungkin anak cabang atau gimana, nanti kita ngobrol lebih jauh. Ya, kita kenalkan saya kenalkan Saudara Ridho Fakur Rahman. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau boleh tahu, Bang Ridho ini salah satu ketua dari apa? Jingkrik Gintung Rempoa. Oke, Jingkrik Gintung Rempoa. Berarti kita berbicara tentang jingkrik nih. Oke, sekarang Bang Ridho, ini manggilnya abang aja apa gimana nih? abang aja lah, abang aja. abang aja. Jadi sekarang Bang Ridho boleh kenalan dulu, siapa namanya, kegiatannya apa aja, gimana, boleh deh diceritain, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kebetulan sekarang mendapat amanah dari Dewan Guru PPS Jingkrik Gintung Rempoa sebagai ketua Jingkrik Gintung Rempoa. Wow. Nah, perguruan ini sudah lama, sudah berdiri sejak 25 Oktober 1986. Wow. Dulu namanya Jingkrik cabang Cempaka Putih. Oke. Nah, karena dulu lokasinya ya sering pindah-pindah ke sana, tapi tetap masih di area Gintung. Masih daerah Gintung. Masih area Gintung dulu pindah-pindah. Akhirnya dapat satu tempat di Masjid Ar-Rahmah yang sekarang ini jadi base camp kita. Oke. Dari permanen di situ sudah sangat lama gitu. Akhirnya pada tahun 2012 Iya. kita tabayun ke rumah almarhum guru besar kita Bapak Usuk Utai bin Thohir. Oke. Kita bertemu dengan keluarga beliau dan bertemu dengan istri beliau yaitu Emak Oni. Kita mengajukan satu nama menjadi Jingkrik Gintung Rempoa dan beliau pun alhamdulillah menyetujui menjadi Jingkrik Gintung Rempoa. Jadi gitu, Bang. ini adalah, tapi bener gak sih kata gue tadi yang kayak cabang olahraga dari pencaksilat, atau apanya pencaksilat sih, ini anaknya atau apanya gitu? Oke, kalau ngomongin pencaksilat itu luas. Oke. Luas, karena pencaksilat itu bukan hanya Jingkrik aja nih. Banyak, sangat luas. Di situ kita bisa lihat berbagai perguruan-perguruan pencaksilat yang ada gitu. Kalau kita berbahas masalah Asian Games, itu kan hasil dari seleksi-seleksi di setiap daerah, provinsi, dari kota, provinsi, kemudian dia ke skala nasional, baru nanti kasih ke Asian Games yang kemarin itu. Oh gitu. Jadi ini bagian dari situ, tapi ya, maksudnya salah satu anaknya dari pencaksilat itu sendiri, atau pencaksilat itu nama besarnya aja, gimana sih? Pencaksilat ya namanya seperti ya karate gitu. Kan banyak tuh, banyak klub gitu. Pencaksilat itu banyak perguruan gitu. Oke. Bukan spesifik aja, bukan berarti pencaksilat satu enggak, cuma luas gitu. Oh, berarti ini bagian dari situ ya? Iya, jadi pencaksilat itu, kalau kita bahas tentang pencaksilat itu, setiap daerah itu punya pencaksilat masing-masing dengan ciri khas masing-masing gitu. Dan ini kalau Betawi namanya? Kalau Betawi Jingkrik, kebetulan saya ada di Jingkrik. Jingkrik di Betawi juga banyak, Bang. Oh gitu. Banyak banget. Kalau Goningnya itu adalah nama? Goning itu nama guru besar kita, Bapak Goning. Jadi kita berada di Goning. Jadi guru kita nih yang sekarang ngajar kita itu muridnya Bapak Usuk Utai bin Thohir. Oke, itu adalah Bapak Utai itu adalah murid dari Bapak Goning. Oke, berarti anaknya pusatnya itu di Goning itu, Bapak Goning itu loh. Nama Bapak Goning. Oke, gue paham. Gimana?
Ada lagi Bang di atas lagi. Ada lagi? Ada. Siapa? Bapak Kuning itu berguru sama Ki Ali. Ki Ali punya guru lagi namanya Ki Maing. Ki Maing yang menciptakan jingkrik sebenarnya. Oh gitu. Berarti ini ibaratnya hampir sana, maksudnya satu aliran ke sana ya. Jadi Ki Maing itu punya murid lagi nih. Bercabang. Kayak MLM. Bisa lagi Sapur ini punya muridnya lagi gitu. Oh gitu. Jadi jadi tapi tetap jingkrik juga. Jingkrik banyak. Jingkrik itu banyak banget Bang. Oke. Jadi gerakannya juga ada ciri khas masing-masing gitu. Nah sekarang kan udah dapat base camp, udah dapat lokasi juga. Kebetulan kalau dilihat-lihat dari lokasinya juga strategis kan. Iya. Sangat strategis di pinggir jalan dan di tempat kumpulnya umat-umat banyak di sana. Dan ketika mulai di sana tuh dari tahun berapa? Maksudnya mulai berbase camp di sana. Tahun seingat saya tuh saya itu SD dulu tuh masih di seberang tuh depan Bonafoto. Itu dulu masuk ke dalam tuh. Iya. Itu dulu di situ. Kemudian pindah. Akhirnya di situ tahun 90-an juga. Wah, sebenarnya lama banget berarti. Iya, kemudian sempat vakum, Bang. Oh, sempat vakum. Ke vakum berapa tahun, aktif lagi 2012. Oke. 2012 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan terus. Dan generasi-generasi juga ada. Dan muridnya juga nggak berhenti ya? Enggak, alhamdulillah nggak berhenti. Udah banyak banget muridnya yang udah di sana. Nah, ngomongin itu untuk usia berapa aja sih untuk kategori usianya? Usia SD ya? Udah mulai SD, malah kita ada yang usia 6 tahun ada. Ada yang 6 tahun? Ada yang 6 tahun. Wow. Ada 6 tahun, mereka udah belajar gitu. Tapi kan kita kan punya 2 kelas, Bang. Ya, oke. Kelas tradisi sama kelas IFSI. Perbedaannya adalah kalau kelas IFSI mereka tuh lebih condong gerakan-gerakan yang di IFSI. Perlombaan kayak faktor-faktornya. Nah, mereka kalau tradisi kita fokuskan untuk festival-festival budaya kesenian. Oke. Berarti ini dibagi dua lagi. Jadi buat kebudayaan sama buat perlombaan gitu ya. Iya. Oke, paham. Nah, ketika misalkan abang itu mulai ngelatih, kalau seandainya kita lihat kan pasti nggak mungkin dong kita milih pelatih itu asal-asalan, artinya pelatihnya yang sembarangan gitu. Karena Pencaksilat juga bagian yang mungkin bisa tidak terpisahkan juga dari kebudayaan kita sendiri. Itu untuk masalah pelatih gimana? Untuk pelatih di PPS Jingkrik Gintung Rempoa, kita punya aturan juga sebenarnya. Oke, mereka itu sudah selesai jurus 1 sampai 12. Oh, itu ada jurusnya. Ada. 1 sampai 12 nih selesai nih. Iya. Dan mereka nanti belum jadi pelatih full, Bang. Belum full. Magang gitu masih ya, istilahnya masih kita kayak magang gitulah benar kan. Terusnya nanti baru kita tuh ada diajarin namanya sambut, jual beli, makna, kita diajarin. Oh, itu ada namanya juga. Ada itu jadi setelah jurus tuh ada makna. Ada makna, ada jual beli, ada sambutnya lagi. Terusnya lagi ada kembangan tuh dikembangin lagi. Terus lagi ada satu sih tapi kita mungkin ya tidak sebutkan ya karena levelnya masih tinggi. Oh gitu. Oke. Nah, berarti pelatihnya juga udah mencapai jenjang ke sana ya. Udah hampir lewat dari jurus 12 gitu. Iya. Berarti jurusnya cuma 1 sampai 12. 1 sampai 12. Dan itu panjang banget pasti prosesnya untuk mencapai ke sana, enggak mudah kan untuk mencapai ke sana. Udah ada berapa guru, Bang? Kita baru saat ini ada 4. Wah, gila. Itu udah banyak sih kalau menurut gue. Maksudnya 5. Yang 2 itu dewan guru. Wow. Dewan guru ngajar juga. Yang 3. Perbedaannya apa dewan guru sama guru biasa? Oke, dewan guru itu lebih tinggi, Bang. Jadi di bawah guru besar. Wow. Guru besar kita kan Bapak Goning sama Bapak Supta bin Thohir. Iya. Mereka udah almarhum berdua. Dan di bawahnya itu ada dewan guru. Kalau dewan guru itu yang levelnya udah agak tinggi. Dan mereka yang mempunyai hak tertinggi di dalam organisasi PPS Jingkrik Gintung Rempoa, Bang. Jadi kalau segala keputusan itu yang memutuskan selain pengurus harian juga dewan guru mempunyai wewenang untuk itu. Misalnya kayak pemilihan ketua nih. Yang milih bukan anggota. Oh, bukan anggota. Bukan, dewan guru yang milih. Yang memberhentikan, yang
melantik mungkin. Ya yang mengangkat, pelatih juga dia juga. Oh, Bukan pengurus gitu. Karena kan kriterianya kan mereka yang lebih tahu daripada kita. Benar. Tapi untuk murid juga udah banyak ya. Murid alhamdulillah sih kita Berapa murid? ada 50-an lah. Wah, gila. Itu latihan seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali di hari. Di hari Selasa Mm-hmm. dan Jumat pada Isya. Pada Isya berarti malam ya? Malam. Oke guys, jadi kalau seandainya barangkali ada yang berminat untuk ikut latihan, datang langsung ya? Langsung aja datang ke, jadi kita ada namanya trial tuh bang. Trial. Trial misalnya sebulan lah. Mm-hmm. Ya ikut aja gitu, nggak usah ngisi formulir dulu. Oh nggak usah. Yang Ikut penting aja. latihan dulu. Latihan aja ya, dulu coba. ikut gitu. Di hari Selasa dan hari Jumat. Iya, pada Isya di masjid. Di Di masjid Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Kalau seandainya nggak tahu, cari aja di daerah Rempong terbesar warna putih di pinggir jalan. Itu dia. Nanti ketemu sama Bang Rido aja langsung ya. Iya, sudah ada beberapa teman-teman saya juga Oh, sih. ada Ada dewan guru juga ada di situ. Oke. Terus lagi kita juga bang ada 17 gerakan dasar Itu termasuk dari jurus atau bukan? di luar jurus. Oh itu dasarnya aja 17 gerakan. 17 gerakan dasar itu diambil dari setiap jurus bang sebenarnya. Oh. Jadi setiap jurus nih ini tujuannya adalah untuk mempermudah Mhm. murid atau kader atau anggota untuk menghafal satu jurus. Oke. Jadi kita tinggal nyebutin nama nih. Misalnya Rampet Kedor. Rampet Kedor. Mereka tahu gimana, gitu. Coba gimana dong? Rampet Kedor gitu. Oh. Bisa dia bilang kita bilang Giwas Tangkis. Iya. Giwas Tangkis gitu. Oke. Mereka udah tinggal kita ngasih instruksi, mereka udah paham tuh 17 gerakan dasar. Yang kita ambil dari setiap jurus yang 12 itu. Oke. Intinya apa? Intinya kita ambil. Kita jadi 17 gerakan buat fundamental ya ibaratnya iya. Itu buat fundamental di balik per jurus-jurus itu. Iya, jadi sebelum jurus penghormatan, setelah jurus penghormatan kan bisa pemanasan nih. Iya. Stretching lah pemanasan. Jurus penghormatan. Iya. Gerakan 17 gerakan dasar. Oke. Habis itu istirahat mereka. Baru nanti kita ajarkan jurus beserta maknanya gitu. Seru sih kayaknya. Terus prestasinya bang. Oke. Kalau kita ngomongin prestasi, udah banyak apa belum sih? Karena dilihat dari track recordnya kayaknya ini udah berdiri lama kan. Berdiri lama dari tahun sekian sampai dengan sekian. Apa prestasinya nih? Kira-kira udah melahirkan apa aja dari bibit-bibit bakat yang ada di sekitar sini? Oke. Untuk prestasi alhamdulillah ya. Kita sudah ikutin kejuaraan kayak pertama kita pernah ikut di Mustika Jaya Bekasi Open Cup. Di Bekasi. Kita ngirim 5 atlet. Alhamdulillah 3 emas, 2 perunggu. Wow. Terus lagi kita ngikutin lagi di Jawara Cup yang ada di Bulungan. Iya. Itu kejuaraan pencaksilat antar pelajar. Oke. Itu Kita ngirim juga 5 juga. Nasional atau Nasional bang. Serius? Iya, karena kita kemarin tuh lawan yang masih tuh kita udah dapat lawan dari Jawa. Iya, pasti. Bisa ada yang dari Bekasi gitu. Iya. Bisa lagi ada yang dari luar Pulau Jawa lah gitu. Serius sampai luar Pulau Jawa ikut? Ikut. Dan hasilnya? Ini ngirimin 5 nih. Iya, 5. Alhamdulillah 3 emas, 2 perunggu. Gila. Bisa lagi kemarin pas kita ikutin ITC, IFSI Tangsel Cup, kita ngirimin 2 atlet. Sebenarnya 3 nih bang, 3 atlet. Berhubung yang satu cedera. Oh cedera. Jadi dibatalkan. Cederanya tuh setelah game atau sebelum game? Sebelum games. Oh sebelum game. Sebelum games dia cedera ya udah. Jadi kita ngirimin hanya 2. Ngirimin 2 yang pria, laki-laki itu di babak penyisian pertama gugur, yang perempuan di penyisian kedua gugur. Berarti dua-duanya sempat gugur. Sempat gugur. Kemudian kita terakhir ngikut di apa namanya itu? Yang Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Iya. Ya, Jakarta Timur. Saya Praja Wali. Saya Praja Wali namanya. Saya Praja Wali. Oke. Itu gimana hasilnya? Alhamdulillah kita ngirimin 5. Ngirimin 3. Hanya 3 ya? 3. Terus hasilnya? Hasilnya 2 emas 1 perunggu. Iya, itu jadi itu juga nasional juga, Bang. Jatuhnya nasional. Nasional juga ya kalau yang jadi yang Jakarta Timur nasional juga. Karena lawannya juga dari mana-mana juga. Iya, pasti. Terus untuk kategori usianya tuh yang usia berapa aja Bang yang dari Yang awal? Maksudnya yang dari mulai Bekasi, terusnya ke Bulungan, terusnya ke Tangsel itu yang di Tangsel, terus sama yang di Jakarta Timur tuh regionalnya berapa usia berapa emang? Usia SD sampai SMA. Serius anak SD dan SMA tuh udah sampai segitunya? Iya, jadi setiap ada ini Bang, ada apa? Kategori. Iya, kategorinya. Jadi yang SD, SMP, SMA. Gila loh. Ini jadi setiap ngirimin
cuma satu doang yang nggak bawa hasil, dan 5 dan sisanya tuh hampir semua bawa medali. Medali, Bo. Gila. Yang di Jawara Cup tuh, yang Jawara di Bulungan. Iya. Alhamdulillah putri kita atlet kita yang putri dapat kategori pencaksilat putri terbaik. Serius. Itu berarti ada medalinya gitu dong? Piala. Iya, sertifikat. Iya, ada. Atlet putri terbaik. Iya. Wah, gila. Keren. Kita juga nggak sangka ya. Nggak sangka sih. Iya, asli keren. karena pas di hari kedua kan, di hari pertama kita udah selesai nih, pertandingan udah selesai nih. Iya. Yaudah di hari kedua kita ditelepon, Pak, kemarin atas nama Nadifa namanya. Nadifa terpilih sebagai atlet silat putri terbaik. Wow. Langsung kita hari kedua ke lokasi lagi. Gila. Atlet putri terbaik. Iya. Nadifa tuh kelas berapa? Nadifa sekarang SMA, sekarang kelas 3. Kelas 3 berarti 3 SMP. Nah, dari kelas 2 naik kelas 3 atau 3 mau 3 mau ke SMA. Oh, 3 mau SMA. Keren sih. Itu nggak kebayang kalau saya menjadi terbaik di antara sekian banyak peserta. Orang tuanya bangga, pelatihnya bangga, diri sendiri apalagi kan lumayan juga bisa ngebawa nama di daerah. Pencaksilat Indonesia juga keren banget. Mudah-mudahan Nadifa bisa berlanjut sampai dengan Amin, nasional ya, atlet amin. nasional. Oke. Ini prestasi udah banyak. Ya kan, murid juga alhamdulillah terus berkembang. Kalau kita bahas masalah uang SPP atau iuran nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, lanjut. Gue takutnya nanti kalau ada yang nanya, wah, prestasi banyak, biayanya mahal nih pasti per bulannya, karena nggak mungkin dong kalau nggak ada prestasi tapi kita nggak bayarannya murah atau standar aja. Emang berapa sih biayanya itu? Biaya masuk, Bang, murah. Biaya masuk Murah, karena kan kita prinsipnya tidak membebani ya. membebani. Jadi untuk biaya masuk aja itu 50.000. Wah, Iya, serius? 50.000. Anjrit. 50.000. Iya. Bulanannya 30.000. Serius? Serius? Dengan prestasinya segitu banyak. Iya. Hanya 80.000 sekali pertama datang tuh 80.000. Tapi itu belum termasuk seragam. Seragam mereka bisa dari kita atau mereka nyari sendiri. Nyari sendiri. Standar IPSI, kita pakai standar IPSI. Oke. Jadi itu maksudnya itu di luar bed, Bang. Di luar. bed. Karena untuk mendapatkan bed setelah sabuk harus ikut pengukuhan. Oh, ada lagi pengukuhan gitu. Oke. Berarti dari awal 50.000 dan SPP-nya 30.000, 80.000, nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe. Ini murah banget guys, asli. Kalau seandainya kalian hitung-hitung dibanding olahraga bola, basket, sepak bola, basket, olahraga pencaksilat ini terjangkau banget dan sehat, dan kita bisa olahraga belajar membela diri kita sendiri. Jadi ini boleh direkomendasiin kepada orang tua kalian atau orang tua yang nonton, direkomendasiin ke anaknya untuk mencoba olahraga ini. Barangkali kalau seandainya memang beruntung bisa membawa prestasi juga dan membanggakan orang tua kalian. Fasilitas juga kita alhamdulillah udah lengkap, Bang, sekarang. Fasilitas juga udah ada. mulai melengkap, bukan melengkap tapi udah merangkap. Kita udah punya matras. Oke. Matras ukuran 3 cm itu 25 meter. Yang 5x5. Iya. Itu buat latihan kita tanding. Mhm. Kita udah punya patching, kita udah punya samsak juga. Berarti dia udah mandiri banget ya ibaratnya. Udah. Dengan pemasukan segitu nominal segitu, lalu dikembangkan lagi, dan itu sangat-sangat mandiri sih menurut gue, Bang. Kan rapi semuanya. Itu ya. juga terdaftar di IPSI Tangsel. Oh, udah terdaftar juga resmi. Udah. Berarti legalitas. Iya, legalitas kita udah resmi, alhamdulillah. Kita punya akta notaris sendiri. Wow. Udah ada. Kita juga udah terdaftar di IPSI Tangsel. Wow. Kita juga terdaftar di Formi Tangsel. Formi itu apa? Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oke, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Nice. Berarti ini secara administrasi lengkap, legalitas juga resmi. Dijamin nggak ada tipu-tipu daya untuk apapun lah. Enggak. Yang penting intinya kita mau aja. Nah, Ada itu gak? Misalkan gini, kita kan nggak tahu kegiatan ekonomi orang ya. Misalkan ada yang mau banget ikut tapi nggak mampu untuk bayar. Ada toleransi atau gimana gitu antisipasinya untuk memang kalau seandainya kita tujuannya untuk mengembangkan bakat dan budaya, barangkali gimana? banyak, Bang. Banyak ya. Banyak. Kita juga bayaran itu enggak, sebenarnya kita cuma iuran, ya jangan lupa ya besok ada iuran gitu. Yang mau bayar yang enggak silakan gitu. Ada dispensasi khusus berarti. Ada. Kita juga enggak kaku-kaku banget, Bang. Enggak. Pokoknya harus bayar, kalau enggak bayar keluar. Enggak kayak berarti gitu. yang dicari itu bukan sekedar melulu lantas tentang duit ya. Bukan, kita bukan money oriented jatuhnya, bukan. Jadi selama
seseorang itu punya bakat, kita akan kembangkan. Sampai mereka aja tuh yang setiap perlombaan nih bang, kita nyari dana buat mereka. Dari pendaftaran, dari transportasi, dari makan mereka. Kita ngeluarin organisasi ini malah mengeluarkan dana untuk mereka gitu. Bukan malah narikin duit ya dari peserta. Kadang-kadang kan banyak nih di olahraga lain kayak misalkan titip-titipan, gue nitip sini dong nih, ada ongkosnya segini. Ini malah kita nyari dana sendiri ya. Iya, buat mereka gitu. Wow, gila. Tapi kalau kita sudah mentok tidak dapat, baru kita infokan ya udah setengah-setengah. Oke, gitu. itu Misalnya, alternatif terakhir lah. Alternatif terakhir pokoknya udah gitulah pokoknya. Minum dulu bang, minum dulu. Oke. Biar kita. Oke. Jadi seru banget sih untuk. Makanya, tapi dia semudah yang apa kita bayangkan bang ya. Pasti. Karena tantangan di era sekarang itu anak-anak sekarang kan lebih gadget bang. Itu gadget berasa banget. Gaming ya. Gaming banget. Aduh, itu emang penyakit sih kayaknya. Gimana tuh antisipasi? Kita antisipasi ya. Kita selalu bilang, kita selalu ngajak, ayo latihan gitu. Kita juga ada tidak kaku-kaku banget sih tadi saya bilang kan. Mereka yuk latihan gitu. Kadang-kadang kita kan ingin mengangkat potensi mereka nih dengan jalur. Karena kita punya prinsip gini bang, melestarikan tradisi, meraih prestasi. Kita melestarikan tradisi pencaksilat secara budaya, budaya Indonesia. Dosa kita meraih prestasi mereka, mengangkat mereka, mengarah mereka untuk dapat prestasi gitu. Karena kan mereka nih, jujur aja nih bang, kita itu pertandingan bukan silat IPSI aja. Kita juga festival-festival budaya ikut juga bang. Ikut juga berpartisipasi di sana ya? Ikut juga, Jadi mereka kita tes mental untuk maksimal berapa sih usianya? Nggak ada usia bang, nggak ada usia? Nggak ada maksimal usia, malah ada yang usia 45 masih ada ikut latihan. Serius? Ada. Wow. 45 mereka boleh ikut latihan. Berarti open untuk semua. Open, ya? Tapi beda waktu. Jam 10 ke atas. Karena dewasa. Itu nggak ngaruh emang sama kondisi badan sendiri? Apa tuh? Masalah kebugaran gitu di jam 10 itu kan kayaknya rentan gitu. Iya. Enggak, karena udah pada fun aja kok. Kalau dari jam 8 sampai jam setengah 10 tuh anak-anak yang SD, SMP, masih SMA, pelajar lah ya. Pelajar ya, kalau udah ke atas itu yang udah dewasa. Oke. Karena kan metodenya beda lagi bang, pengajaran ya. Iya, kalau kita ngajarin ke anak SD pelajar dia kebablasan, paling yang ada nyalain anak orang gitu. Nah itu dia masalah tadi tuh yang mencelakai anak orang. Kira-kira apa sih yang diajarkan ketika kita ngomongin jingkrik? Misalkan ya, kan banyak nih orang yang ibaratnya punya betantang betenteng gitu. Iya. Boleh gak sih ngeluarin jingkrik itu untuk betantang betenteng atau untuk menjadi merembut suatu kekuasaan sama di lingkungan temen gitu? Kayak jago nih, gue jago jingkrik, lu berantem aja sama gue gitu misalkan. Ada? Jingkrik itu punya prinsip gini bang. Kita belajar silat punya tujuan. Pertama, untuk olahraga. Olahraga ya? Olahraga. Kedua, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Oke. Yang ketiga, untuk bela diri. Dan kita juga punya moto hidupnya seperti padi bang. Padi semakin berisi semakin menunduk. Semakin berisi semakin menunduk gitu. Kayak kita tidak ingin kayak, wah gue punya silat nih gini. Enggak, kita nggak kayak gitu. Kita biasa aja. Nggak usah nunjukin bahwa kita gue punya silat nih. Lu berantem aja sama gue. Ya enggak gitu, kita biasa aja udah. Tapi ketika ada yang kita kalau udah kepepet baru. Selama kita bisa menghindar, kita hindarin aja. Kita nggak mau terlalu ada konflik gitu. Iya benar. Karena kalau ada konflik kan berarti nggak sehat bang. Iya benar sih. Jadi kita mendingan ya sudah kita menghindar. Tapi kalau kita udah kepepet, baru lu jual gue beli. Bukan gue beli, gue borong. Kalau kata guru kita nih, lu gue borong sekalian. Gila. Lu mau masuk, lu mau koma atau lu mau lebih di atas koma. Mati dong. Benar, itu tingkat terakhir tuh, namanya bunuhan bang. Kita belum diajarin, kita nggak. Wah serem banget. Serem banget, kita nggak. Itu udah pakai alat-alat segitu? Enggak, tangan kosong. Kan kita kan bela diri tangan kosong bang. Berarti nggak ada pakai senjata. Tapi antisipasi serangan dari senjata ada? Ada, diajarin. Tuh diajarin. Jadi pakai karambit, golok. Kita tuh latihan bener-bener bang. Jadi pernah kita latihan pakai senjata, banyak senjata tajam semua. Beneran tuh ya? Beneran, kayak karambit kan dia muter tuh. Saya gini-gini nguncap di sini. Terus gimana tuh? Bang ini gimana ini? Di sini cabut terus udah.
darah ngaca gitu. Ya, serem banget. Bener nggak? Antisipasinya serem banget sih, tapi keren sih kalau seandainya misalkan kita udah terbiasa sama situasi kayak gitu, pasti nanti jadinya bakal keren. Kayak golok ya, Mm-mm. latihan golok nih. Nah, Set ya bener mak, ya karena saya pernah kan nih, kena di sini. Set. tapi itu nggak apa-apa, punya wapak jangan-jangan. Wah, nggak boleh, kita nggak boleh pakai gitu bang. Oh, nggak boleh ya? Before kita fire teknik bela diri tahan kosong tanpa ada embel-embel apa tuh namanya? Jimat gitu ya? Jimat macam kita nggak boleh bang, bener-bener nggak boleh. Karena kita kan nggak tuliskan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Jadi kita bener-bener diajarin teknik bela diri tahan kosong gitu. Iya. Wah, seru banget sih ini obrolannya. Masih banyak banget sebenarnya hal-hal yang mau kita bahas, tapi memang waktunya tidak memungkinkan bang, karena Iya. kita punya saya tahu abang juga kesibukannya banyak banget di luar ini. Takutnya besok masih ada kerjaan. Jadi mungkin obrolannya sampai di sini dulu bang. Thank you banget buat udah datang ke sini. Oke. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast Kafarika pada kali ini. Barangkali bang sebelum ditutup ada yang perlu dipromosiin, boleh diomongin? Oke. Buat teman-teman semua Iya. yang ingin ikut latihan silat Betawi, silat bela diri budaya, Mhm. silakan hadir di PPS Cingkrik Gintung Rempua. Lokasinya ada di Masjid Jami Ar-Rahmah Rempua. Masjid Jami Ar-Rahmah. Iya, kita latihan setiap hari Selasa dan Jumat Ba'da Isya jam 8. Malam. Bagi abang-abang juga nggak apa-apa. Bagi Nggak abang-abang ada batasan usia ya? nggak ada batasan usia. Selagi mau. Selagi mau silakan datang. Dan untuk sosial media sendiri, Sosial kita punya Facebook, Facebook. punya Instagram. apa Facebooknya apa namanya? Nanti biar kita bisa sampein. Searching aja Cingkrik Gintung Rempua. Jingkrik Gintung Rempua, Keluar juga. keluar. Di IG juga Cingkrik Gintung Rempua keluar juga. Jingkrik ya, Jingkrik Gintung Gintung Rempua. Rempua. Nah, kalau abang sendiri sebagai ketua ada Instagram atau Facebook dan lain? Facebook kan sama Rido Rido Fakrul Rahman. RIDHOFA KH Fakrul Rahman. Fakrul Rahman. IG-nya juga sama. 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 Kalau Facebook itu ada Rido Kimang Fakrul Rahman ya. Oh, ada kimangnya. Tengahnya kalau di Instagram. Instagram Rido Fakrul Rahman aja. Oke guys, jangan lupa ya kalau seandainya kalian mau nanya-nanya dan segala macam sesuatu terkait dengan jingkrik ini, kalian boleh tanya ke Bang Rido atau datang langsung, lebih bagus sih sebenarnya, lebih Iya. bagus biar kalian nanya-nanya langsung, karena kalau keterbatasan dengan sosial media takutnya misalkan lagi sibuk atau dan segala Iya, macam. benar. Jadi datang aja langsung di hari Selasa sama Jumat Ba'da Isya. Oke? Kalau mau nanya langsung aja ke media sosialnya. Media aja. sosial juga nggak apa-apa ya? Misalnya di IG-nya DM aja nggak apa-apa, atau di mana? Di Facebook langsung aja di Wall-nya ya? Di wall-nya aja nggak bang. Saya mau nanya tentang jingkrik gitu. Nanti saya akan kasih nomor kita bisa saling chat aja via WA. Oke, benar. Oke, Bang Rido, Oke. thank you banget buat Oke. udah kedatangannya. Seru. Terakhir pesan dan kesan dong buat channel ini. Oke. Buat kesan dan kesannya buat channel ini, Kritiknya juga nggak apa-apa, oke. boleh. Sebenarnya sih bagus banget ya. Jadi Hmm. ada sesuatu yang bisa diangkat dari setiap segmen gitu. Saya tuh lihat tuh dari segmen pertama, Iya. kedua, ini yang ke berapa? Keempat. 4. Nah, jadi setiap segmen itu beda-beda, bagus-bagus lah. Maksudnya tidak kaku pada fokus satu aja gitu. Jadi Thank you. kita lebih wawasannya lebih luas lagi. Thank gitu. you banget Bang Rido buat masukan dan kritiknya. Mudah-mudahan itu kita sama-sama bisa berkembang. Jingkrik Gintung juga lebih maju ke depannya, Iya. memiliki banyak murid. Mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama berkembang. Barangkali bisa kita ngobrol lagi nanti kalau seandainya Sip. ada prestasi baru, kita ngobrol Iya, lagi dong. semua banyak bang. Kalau masalah jingkrik itu banyak banget bang. Jingkrik itu bukan gigi Rempua aja bang. Itu dia Banyak yang banget. Jingkrik itu ditakutin banyak. gitu. Ada yang di Robrong, banyak. Ada yang Dan itu semua babasinan. saudara kan? Iya, satu pongkol kan. Cimaing. Iya, Ya, keren. Ah. Thank you sekali lagi Bang Oke. Rido buat kedatangannya. Makasih teman-teman sekali lagi udah nonton dan dengerin. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kita. Semoga Indonesia bisa lebih baik semuanya, lebih cepat sembuh dari COVID-nya. Tetap Amin. stay at home, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mudah-mudahan kita cepat segera pulih dari wabah ini. Amin. Gue Azhar Hairul Rizky Sofa dan temen gue Abang Rido Fakrul Rahman. pamit dulu. Sekian obrolan kita, mudah-mudahan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Oke. Ya, thank you. Oke. Thank Salam you. rapid gedor semuanya. Oh yes. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speed.
speaker, motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an aberration.